Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Dina Nurlahdia, dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, Departemen Teknik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya bergabung sebagai CDT pada tahun 2018. Saya ditugaskan mengajar mata kuliah instrumentasi industri pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol yang sesuai dengan keahlian saya di bidang instrumentasi industri. Dengan sertifikasi kompetensi yang telah saya miliki, yaitu sertifikasi BNSP, Teknisi Instrumentasi Tingkat 1 dan Pengawas Instrumentasi. Dari rencana pembelajaran semester RPS, mata kuliah instrumentasi industri dengan kode FIK 209 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 4 yang dilaksanakan secara luring. Untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus mata kuliah instrumentasi industri adalah mahasiswa mampu menganalisa permasalahan rekayasa ke dalam teknologi bidang instrumentasi dan kontrol, menggunakan data dan informasi big data dan di dunia digital yang relevan, serta memilih metode dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah instrumentasi industri adalah mahasiswa mampu menganalisa sistem instrumentasi dari dokumen proses flow diagram, piping instrument diagram (PNID), basic process control system (BPCS), safety instrumentasi system (SIS), dan supervisory control and data acquisition SCADA di industri dengan benar. Materi pembelajaran dibagi menjadi 2 sebelum UTS dan setelah UTS dengan pembagian 7 materi sebelum UTS dan 7 materi setelah UTS. Saya akan mengampu mata kuliah sebelum UTS dengan beberapa topik, yaitu materi pertama adalah tentang pengantar instrumentasi di industri yang membahas tentang fungsi instrumen sebagai monitoring, pengendalian, dan safety di industri. Pertemuan kedua membahas tentang dokumen dan koneksi instrumen seperti proses flow diagram, PNID, dan koneksi perpipaan. Pada pertemuan ketiga akan membahas tentang karakteristik pengukuran dan pengendalian diskrit pada switch, relay, dan PLC. Pada pertemuan keempat akan membahas tentang instrumentasi analog dan pneumatik dengan karakteristik pengukuran sensor pada flow transmitter, temperatur transmitter, dan level transmitter maupun pressure transmitter. Pada pertemuan kelima membahas tentang file bus dan wireless instrument atau tentang teknologi smart instrument. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas tentang basic process control system atau BPCS di industri atau pengendalian dari level device sampai level perusahaan di sebuah plant. Selanjutnya pada pertemuan setelah UTS akan dilanjutkan oleh Bapak Haji Akbar Firdaus dengan beberapa materi, yaitu yang pertama pada pertemuan ke-8 dan ke-9 akan membahas tentang safety instrumentasi sistem atau SIS. Pada pertemuan ke-10 akan membahas tentang konsep alarm sistem. Pada pertemuan ke-11 dan 12 akan membahas tentang integrasi antara BPCS, sistem alarm, dan SIS pada industri. Pada pertemuan ke-13 dan 14 membahas tentang supervisory control and data acquisition SCADA yang digunakan pada industri. Untuk metode pembelajaran yang dilaksanakan ada 3 metode, yaitu penyampaian materi secara interaktif, di mana sebelumnya materi diupload pada LMS UNER, yaitu hebat.uner.ac.id. Metode kedua yaitu adalah dengan diskusi dan tanya jawab tentang materi tiap pertemuan. Metode ketiga adalah dengan studi kasus atau case-based method tentang sistem BPCS, SIS, sistem alarm, dan SCADA di industri agar mahasiswa dapat menganalisa sistem instrumentasi dengan benar. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa pada perkuliahan yaitu dengan adanya tanya jawab dan diskusi secara interaktif tentang materi dan studi kasus instrumentasi di industri.
Inovasi yang saya lakukan dalam penyampaian materi adalah dengan memperbanyak diskusi interaktif secara langsung, seperti menunjukkan PNID, PFID yang ada di industri pada kelompok-kelompok kecil untuk analisa simbol dan proses pada dokumen tersebut. Setelah itu, perwakilan kelompok menjelaskan proses dan instrumen yang dipakai pada plan tersebut, serta memberi tambahan materi dari gambar dan video yang menunjukkan real plan yang ada di industri, sehingga mahasiswa mempunyai wawasan perbedaan instrumen yang digunakan pada industri manufaktur dan migas. Pada materi BPJS, saya akan memberikan studi kasus yang ada di industri seperti BPJS pada proses pemurnian gas alam dan proses destilasi bioetanol, sehingga mahasiswa mampu menganalisa dan mempresentasikan analisa kasus BPJS di industri dari mulai instrumen yang digunakan sampai dengan level paling tinggi adalah pengendalian pada tingkat perusahaan. Selanjutnya, hal utama adalah komponen penilaian pada mata kuliah instrumentasi industri. Komponen penilaian terdiri dari tugas sebanyak 10%, UTS 30%, studi kasus analisa BPJS dan SIS di industri 50%, dan soft skill adalah 10%. Pada komponen penilaian studi mahasiswa, studi kasus akan menganalisa kasus BPJS SIS dan sistem alarm di beberapa industri dan mempresentasikan hasilnya. Untuk penilaian soft skill terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu keaktifan berdiskusi, kerjasama, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah penyampaian materi dan diskusi interaktif pada pertemuan kedua, yaitu tentang dokumen dan koneksi instrumen di industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kuliah instrumentasi industri. Ini pertemuan kedua. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya melanjutkan materi minggu lalu. Saya sudah memberikan kalian materi tentang pengantar instrumentasi di industri, yaitu tentang fungsi instrumen dari mulai monitoring, pengendalian, dan safety. Hari ini kita masuk ke materi kedua, yaitu adalah dokumentasi dan koneksi instrumen. Untuk diagram instrumen atau dokumen instrumentasi itu ada berbagai jenis, dari proses flow diagram (PFD), PNID (Piping Instrument Diagram), block flow diagram maupun loop diagram dan functional diagram. Dari beberapa diagram tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama adalah tentang block flow diagram. Block flow diagram merupakan blok yang paling sederhana menjelaskan tentang proses yang terjadi pada sistem tersebut, dan di sana ditunjukkan hanya menggambarkan proses apa saja dari input sampai output. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah block flow diagram dari sebuah proses mixing atau reaktor. Di sini ada gas toluene dan gas hidrogen yang kita masukkan ke reaktor. Setelah dimasukkan ke reaktor, kita separasi gasnya dengan gas separator yang memisahkan antara liquid dan gas. Setelah itu baru dipisahkan lagi dengan benzen seperti itu. Ini adalah contoh sederhana dari block flow diagram. Jadi hanya menunjukkan proses apa saja dan komponen utama apa saja yang ada pada proses tersebut. Oke, selanjutnya adalah tentang PFD atau proses flow diagram, di mana itu menjelaskan lebih detail daripada BFD tadi. Di proses PFD itu sudah menunjukkan fittingnya seperti apa, sensor yang digunakan seperti apa, proses input output lebih detail lagi itu sudah dijelaskan di proses flow diagram. Di sini untuk proses flow diagram itu sudah ada valve, fitting, instrumentasi dari sensor, data peralatannya, ukurannya berapa, jenis kontrolernya apa, itu yang ditunjukkan di PFD. Selanjutnya adalah Piping and Instrument Diagram atau PNID. Dokumen ini itu lebih detail lagi daripada proses flow diagram. Kita tadi sebelumnya proses flow diagram di sini ada evaporator, ada kompresor, dan knockout drum. Di piping instrument diagram itu kita pisah, di sini ada bagian evaporator. Nanti dari evaporator dilebih detailkan tentang perpipaannya seperti apa, sensor yang
gunakan seperti apa, controller dan control valve-nya yang digunakan jenisnya apa. Itu ada di piping and instrument diagram. Oke, di sini pun untuk penomorannya, sehingga penomoran lebih detail itu ada di piping instrument diagram. Titik penomorannya sudah ada tag-nya, nanti ketika kalian baca secara real piping instrument diagram itu ada tag masing-masing menunjukkan areanya untuk proses tersebut. Di sini pertama adalah tag 74, contohnya adalah untuk area, berarti tempat atau lokasi komponen tersebut ada di area 74. Yang kedua adalah BZ, ini adalah fluid element. Itu berarti jenisnya adalah benzen. Yang kedua adalah ukuran pipa. Di sini ukuran pipanya juga sudah jelas ditunjukkan karena memang di piping instrument diagram itu harus lebih detail lagi untuk perpipaan. Yang kedua ada 412 itu company kode perusahaannya, sampai di sini adalah 23 garis. Garis ke berapa? Itu lebih detail lagi di PNID. Oke. Ini contohnya PNID tadi kalau di flow diagram PFD itu adalah hanya utamanya saja lebih detail, tapi kalau yang PNID ini lebih detail lagi. Karena di sini ada evaporator sama gitu kan, evaporator masuk ke kompresor ke knockout drum. Di sini sudah ada tag-tagnya untuk komponen-komponen sensor maupun aktuatornya. Di sini contohnya ada FT, itu adalah flow transmitter dengan posisi kodenya adalah 42. Areanya adalah 42. Di sini flow transmitter itu dikendalikan oleh FIC, flow indicator controller. Dengan sinyalnya pun sudah jelas gitu kan, flow transmitter dikendalikan oleh flow indicator controller dengan sinyal elektrik. Sehingga garis-garisnya itu sudah jelas untuk piping instrument diagram. Semakin tebal dan ini berarti itu adalah pipa. Itu menunjukkan dari pipa. Di sini pun sudah ada tag-nya untuk temperatur indikator recorder yang digunakan untuk merekod dari sensor temperatur transmitter di tag 41 dan 43. Jadi ini adalah piping instrument diagram. Jadi dari proses flow diagram itu kita detailkan lagi di piping instrument diagram. Oke, ini kenapa penting gitu kan kalian sebagai seorang instrument engineer, kenapa dibutuhkan kalian paham tentang dokumen dan koneksi instrumen. Karena ketika kalian sebagai instrument engineer, ketika kalian memilih spesifikasi dari sensor, aktuator, controller, dokumen utama yang kalian baca adalah PFD dan PID. Gitu. Karena dari PID itu gitu kan, itu kalian bisa memilih spesifikasinya meskipun dengan merek-merek yang berbeda seperti itu. Sehingga ini adalah dokumen penting gitu kan, ketika membangun sebuah plan atau sebuah pabrik, dokumen utamanya adalah memang PNID dan PFD. Dari sana baru kita bisa merencanakan butuh komponen apa saja, prosesnya apa saja, output inputnya apa, itu dijelaskan di dokumen PNID. Oke. Ini yang menggunakan PNID itu bukan hanya kalian sebagai seorang instrument engineer, tapi dari mechanical dan civil engineer pun harus bisa baca. Karena mereka yang merancang tentang sipilnya gitu kan, bangunannya seperti apa, karena prosesnya itu seperti apa, itu akan bisa baca dari mechanical and civil engineer. Kalau yang kalian adalah sebagai instrument engineer, ketika baca PNID itu adalah kalian bisa menentukan spesifikasi, instalasi, dan memeriksa sistem pengendalian di plant tersebut. Seperti itu. Karena kan di sana ada sensor, ada prosesnya seperti apa, komponennya, aktuatornya seperti apa, itu kan kalian harus bisa baca dokumen tersebut. Sehingga ketika kalian disuruh pimpinan kalian, belilah spesifikasi ini, ya dengan vendor berbagai macam kalian tahu kalau dibutuhkannya adalah temperatur transmitter dengan suhu bisa mengukur sampai maksimal berapa derajat, minimal berapa derajat. Tekanan pun sama gitu. Itu adalah gunanya PNID. Kalau piping engineer ya gunanya karena memang dia yang merancang perpipaan. Ketiga adalah project engineer. Itu yang fungsinya adalah untuk schedule dan konstruksi dari sebuah plan. Oke, selanjutnya adalah loop diagram. Kalau loop diagram itu adalah menjelaskan tentang diagram di lapangan sampai ke panel kontrol.
ditunjukkan input outputnya tiap spesifikasi tag number deskripsinya itu seperti apa. Itu dijelaskan di loop diagram. Contohnya di sini ada tag number flow sensor flow gitu kan. Di sini adalah jenisnya adalah Venturi tube dengan inputnya adalah sampai 0 sampai 1500 sampai dengan output kalorinya itu adalah seperti ini. Itu ditunjukkan. Sampai di sini adalah ada kompresor masuk ke field panel, setelah itu baru ke panel real sampai front panel, sampai ke controllernya. Electricalnya dengan tegangan berapa, daya berapa itu ditunjukkan di loop diagram. Oke. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari instrumen. Jadi sebenarnya dari gambar garis itu semua ada artinya kalau di piping instrumen diagram. Garis saja seperti ini adalah berarti garis proses atau biasanya itu adalah pipa. Kalau di sini adalah garis seperti ini terus ada slash 2 berarti adalah sinyal yang dipakai adalah sinyal pneumatik. Kalau yang seperti ini garis slash biasa itu adalah electrical sinyal. Di sini kalau di sini yang garis saja tapi ada lingkaran dan ada titik tengah itu adalah mechanical link. Jadi pengiriman data secara mechanical. Sampai di sini pun ada yang radio link. Itu adalah ditunjukkan di instrumen encoding. Jadi setiap garis itu pasti ada artinya. Oke. Yang kedua adalah equipment-nya. Jadi kalau ada tangki itu jenisnya berbagai macam gitu kan. Contohnya di sini adalah ada tangki seperti ini, ada pressure vessel, itu adalah tangki bisa horizontal maupun vertikal. Kalau ada lapisannya di luar itu adalah di sini adalah jacket vessel. Jadi tangki tapi ada lapisan di luarnya, gitu kan? Nggak tangki aja tapi ada lapisannya. Di sini pun ada pompa, ini adalah pompa sentrifugal. Itu ditunjukkan seperti ini. Sampai dengan di sini ada motor driver fan, itu juga di simbol-simbol yang harus bisa kalian baca di piping instrumen diagram. Selanjutnya adalah valve, tipe valve-nya. Tipe valve yang dipakai sebagai aktuator itu pun juga banyak. Di sini ada valve generik gitu kan, secara umum. Di sini nanti ada yang biasanya kita baca itu adalah pressure regulator. Jadi di sini adalah control valve tapi dengan regulatornya biasanya adalah dari sinyal pneumatik. Jadi ini adalah tipe-tipe valve di sebuah PNIT. Oke, selanjutnya adalah apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Izin bertanya Bu, apa perbedaan garis putus-putus yang ada lingkarannya dan juga garis yang tidak terputus Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Gilang atas pertanyaannya. Oke, jadi bedanya di sini adalah ini ada garis gitu kan, garisnya ini lebih tebal gitu kan daripada yang di sini. Di sini ada garis yang putus-putus dan di sini pun ada garis yang di sini pun berbeda antara level transmitter dengan level indikator controller. Di sini masih putus-putus. Tapi setelah level indikator controller, di sini garisnya adalah putus, tapi ada lingkaran di tengahnya. Ini kan berdasarkan tadi di dokumen bahwa garis itu menunjukkan tentang instrumen maupun prosesnya. Kalau garis tebal seperti ini dan ini kan sebenarnya ada simbol antara ya. Ini menunjukkan sebenarnya incinya berapa. Ini adalah pipa atau proses. Biasanya proses ditunjukkan di sini berapa inch pipa tersebut seperti itu. Berarti pipa ini menghubungkan antara drum atau valve ini dari drum ini sampai ke kontrol valve. Dari buka kontrol valve berarti yang dikendalikan adalah laju aliran pipa, gitu kan, laju aliran liquid di pipa ini dengan nilai berapa inci. Kalau yang putus-putus, di sini ada putus-putus, itu menghubungkan antara FT tadi apa? Sebagai sensor, flow transmitter, dan di sini pun ada FR, itu sebagai recorder, jadi flow transmitter di sini. Ada komponen satu lagi, itu kan sebagai recorder, dari sini itu masuk baru ke flow indikator controller. Ini garis putus-putus menunjukkan adalah sebagai kabel atau electrical sinyal. Seperti itu. Sehingga dari sensor ke controller itu menggunakan electrical sinyal ataupun di sini ditunjukkan adalah dengan hardwire kabel. Yang ini tadi pun dari LT level transmitter ke level indikator controller itu pun putus-putus itu masih pakai electrical wire. Di sini ada LAH itu menunjukkan dari level alarm high.
Jadi di sini pun nanti dari level transmitter ke level controller itu ada alarm, jadi menunjukkan tentang set point-nya di atas atau turun. Ketika melebihi dari set point jauh, gitu kan, maka alarmnya akan bunyi. Dan di sini dari level indikator controller sampai ke flow indikator controller, dan di sini pun ada level indikator, itu menggunakan garis biasa gitu kan, dan di tengahnya ada lingkaran, itu adalah sebagai sistem instrumentasi link atau pengiriman data. Biasanya sudah menggunakan smart instrument, bisa jadi menggunakan wireless. Itu adalah sehingga bedanya antara garis tebal, putus-putus, dan garis yang seperti ini. Ini belum kelihatan kalau menggunakan, oh ini, yang ini beda lagi. Antara flow converter ke flow valve, itu ada garis, tapi ada slash 2. Itu menunjukkan adalah dengan sinyal pneumatik. Sehingga dari sini listrik masuk ke konverter, konverter itu merubah dari sinyal listrik ke pneumatik, sehingga dari pneumatik ini baru bisa menggerakkan dari kontrol valve. Itu adalah bagaimana kita membaca PNID. Oke, sekarang adalah selanjutnya gitu kan. Kita bisa berdiskusi gitu kan tentang, saya punya beberapa gambar tentang PNID di sebuah perusahaan yang prosesnya itu adalah penghilangan gas H2S dari sebuah gas alam. Ini nanti saya minta kalian gitu kan diskusi kecil-kecil kelompok gitu kan. Nanti akan menunjukkan di sana ketika kalian baca PNID ini proses apa yang ada di sana. Yang kedua adalah komponen utamanya apa di PNID. Yang ketiga itu adalah sensor aktuatornya, bisa disebutkan di sana ada pressure transmitter, ada temperatur transmitter, ada control valve-nya. Mungkin boleh kalau lebih detail pipanya berapa inci Bu, gitu. Inci itu kalian tunjukkan. Sebenarnya untuk PID yang saya kasih kalian itu adalah saya peroleh dari proses flow diagramnya. Jadi ini proses flow diagramnya di sebuah proses namanya H2S removal. Jadi sebuah gas alam itu mengandung H2S dan CO2. Sebelum gas alam itu kita pakai, H2S dan CO2-nya harus kita hilangkan. Karena dengan H2S yang tinggi itu bisa mengakibatkan korosi di pipa, dan CO2 itu adalah untuk bisa mengakibatkan dengan gas rumah kaca. Sehingga itu kita dalam proses gas alam H2S dan CO2 harus dihilangkan. Di sini adalah PFD-nya, proses flow diagramnya. Nanti saya kasih beberapa PID dari komponen-komponennya. Sebenarnya untuk PFD ini ada dua komponen utama, yaitu adalah di sini adalah kontaktor yang tangki seperti ini tapi ada layernya. Yang kedua adalah ini tangkinya adalah regenerator. Itu adalah komponen utama. Yang tangki pertama itu adalah proses untuk memisahkan antara gas alam dan H2S-nya, tapi menggunakan sebuah cairan namanya lin-amin. Lin-aminnya itu yang akan kita recycle. Jadi di sini adalah masuk gas alam ke sini ke kontaktor, dan dari gas alam ini dipisahkan dengan memasukkan cairan lin-amin dari atas, gitu kan. Lin-amin dari atas nanti di sini pisah antara H2S yang gas natural gasnya akan ke atas, yang lin aminnya itu akan ke bawah dan dimasukkan ke regenerator. Ini nanti yang akan kita pakai ulang di absorber. Oke, sekarang saya bagikan untuk PID-nya, bisa kalian baca berkelompok kecil-kecil untuk bisa kalian diskusikan komponen apa saja dan prosesnya itu apa di sana. Nanti bisa ada yang siap gitu kan, bisa menunjukkan apa proses tersebut. Sekarang ada perwakilan kelompok yang menjelaskan tentang PID yang didapat. Siapa dulu? Oke, jadi Yusuf. Jadi di sini saya mendapat bagian dari PNID, dari PFD, yaitu PNID-nya tentang amin kontaktor. Di dalam amin kontaktor ini ada tangki, dan tangki ini mendapatkan inputan dari beberapa
komponen yang lain maksudnya dalam PFD yang sudah disampaikan tadi. Contohnya dapat inputan dari amin kontaktor, terus kemudian dari tangki yang sebelumnya, terus dari lin amin pump masuk ke dalam tangki kontaktor ini. Kemudian diproses. Di sini ada beberapa sensor juga, ada temperatur indikator, temperatur transmitter, terus ada pressure indikator, terus ada pressure transmitter, ada beberapa transmitter, pokoknya ada beberapa transmitter yang ada di dalam tangki ini. Kemudian dari sensor-sensor akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Terus di sini ada perbedaan antara lambang bulat dengan lambang segitiga. Di sini ada perbedaan, yaitu adalah gambar bulat ini adalah gambar BPJS. Kemudian untuk yang gambar yang segitiga ini biasanya disebut sebagai SIS atau Safety Instrumentation System atau komponen untuk safety. Jadi ketika ada kesalahan dari komponen, maka sistem tersebut akan nge-cut off atau memberi input memberi perintah on atau off. Jadi untuk safety. Kemudian untuk BPJS ini adalah komponen untuk mengontrol keluaran dari sensor, keluaran dari valve, dan lain sebagainya. Kemudian dari semua proses dalam PNID ini akan dilanjutkan ke proses PNID selanjutnya di PFD yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, selanjutnya mungkin dari kelompok sini ada perwakilan. Oke, terima kasih, silahkan. Nah, di sini kelompok kami itu dapat PNID dari amin regenerator. Nah, itu dari diskusi kami itu di sini ada beberapa komponen. Yaitu yang pertama itu ada komponen untuk tangki ini adalah tangki regenerator. Yang di dalamnya itu ada proses-proses atau kolom-kolom untuk memisahkan dari amin untuk memisahkan H2S dan CO2. Nah, itu di sini juga ada yang namanya heater, yang ini inputnya dari heating medium supply ke menuju heater. Nah, di sini untuk beberapa sensornya itu ada flow transmitter, kemudian ada flow indicator controller untuk controllernya. Nah, dari proses ini ada inputan dari lin amin exchanger lah. Di sini masuk ke tangki regenerator. Nah, dalam tangki ini ada beberapa kolom proses yang kemudian seperti contohnya ini ada temperatur transmitter. Nah, di sini dihubungkan melalui pipa, kemudian ada untuk temperatur indikatornya dihubungkan dengan sinyal elektrik. Nah, kemudian yang ini karena tadi aminnya itu bertujuan untuk memisahkan H2S dan CO2. Nah, yang H dan CO2 itu dipisahkan ke atas untuk ke kolom selanjutnya. Nah, itu ada beberapa sensor dan temperaturnya maksudnya itu ada temperatur transmitter, kemudian dengan kontrolernya temperatur indikator controller. Kemudian akan kembali lagi untuk ke tangki regeneratornya untuk menjaga set point dari temperatur itu di dalam tangki. Nah, yang kemudian sisa dari hasil dari regenerator ini tadi, dari yang amin exchanger itu, kemudian setelah dipisahkan itu akan dilanjutkan lagi menuju tubot lin amin pump, menuju pompa amin lin amin pump. Ya, mungkin itu yang bisa kelompok kami menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi itu tadi hasil diskusi dari beberapa kelompok diwakili dengan kelompoknya Yusuf, itu menjelaskan tentang kolom kontaktor gitu kan. Fungsinya adalah fungsi absorbing dari sebuah gas alam, memisahkan gas alam murni dengan CO2 dan H2S dengan aminnya. Yang kedua adalah dari kelompoknya Liza, itu menjelaskan tentang knockout drum dari amin, itu sebenarnya memisahkan untuk kita aminnya lebih bersih lagi dari komponen air. Yang terakhir dari kelompoknya Dion itu adalah menjelaskan tentang tangki regenerator. Fungsinya adalah kita meregenerasi amin karena akan dipakai lagi di tangki yang kontaktor. Oke, mungkin pertemuan kita di hari ini sampai di sini saja gitu kan. Ketemu lagi di minggu depan dengan materi adalah instrumen dan komponen instrumen analog seperti itu.
Saya akhiri gitu kan, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.